Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, salam jumpa kembali dengan Ibu di hari ketiga MPLS ini. Mudah-mudahan kita semuanya masih dalam keadaan semangat, selalu diberikan kesehatan ya. Baik anak-anakku, kali ini materi yang akan Ibu sampaikan adalah mengenai bahaya narkoba bagi kesehatan ya. Tentunya anak-anakku tidak asing lagi nih dengan istilah narkoba. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali ya mendengarkan istilah ini. Dan tentunya banyak juga yang diplesetkan gitu ya. Tapi pada kesempatan ini Ibu ingin mengajak kalian semuanya untuk lebih serius ya menyimak materi ini, karena tentunya kenapa materi ini disampaikan dalam kegiatan MPLS itu tentunya sangat berhubungan dengan kehidupan anak-anakku sekalian ya. Tuh, baik, kita mulai ya dengan materinya. Kalau Ibu bertanya, apakah narkoba itu? Tentu kalian mengacungkan tangan semuanya dan tentunya akan diberi nilai 100 oleh Ibu semuanya. Siapa yang tidak tahu sih istilah narkoba itu artinya apa? Narkoba itu adalah singkatan yang pasti ya. Singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aditif. Banyak sekali bahan aditif itu ya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun non-sintetis atau semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi ya, itulah yang disebut dengan narkoba dan bisa dibedakan ke dalam golongan-golongannya. Anak-anakku, ngeri sekali kalau kita mendengar fakta ini. Paling sedikit atau paling tidak ada 4 juta penduduk yang telah menjadi korban dari narkoba. Mungkin saat ini sudah bertambah dari jumlah itu ya, dan 4 juta itu bukan jumlah yang sedikit. Walaupun penduduk Indonesia itu memang sudah ya mungkin tidak 1% ya gitu, tapi ya walau alam kita tidak tahu di luar sana ada banyak rakyat Indonesia yang belum teridentifikasi dan masuk ke dalam daftar korban ini ya. Ini yang mungkin faktanya di lapangan seperti ini yang harus kita jauhi gitu. Baik anak-anakku, seperti tadi bahwa narkoba itu adalah bahan-bahan ya, baik alami dari jenis tumbuhan ataupun bukan. Tapi yang pasti narkoba itu kita sering menganggap bahwa boleh kan narkoba itu dipakai gitu. Nah, sebatas mana narkoba itu bisa digunakan? Yang pasti sifat dari narkoba itu, terutama narkotika, memang dia memiliki efek menghilangkan nyeri atau rasa sakit. Artinya mungkin untuk dunia medis ini masih bisa digunakan atau biasa digunakan gitu. Kemudian juga ternyata ada dampak lain atau efek-efek buruknya. Yang pasti dari psikotropika itu dia bisa merusak ya mental dan perilaku seseorang. Jadi ada perubahan kepribadian. Dari yang biasanya perilakunya baik, dia jadi berubah tidak baik ya. Kemudian biasanya mentalnya positif bisa berubah menjadi mentalnya tidak positif seperti itu. Kemudian untuk yang dari bersumber zat-zat aditif itu biasanya bisa menimbulkan adiksi atau ketergantungan. Nah, ini bahayanya narkoba ya. Selanjutnya penggolongannya atau pengelompokannya. Pembagian narkoba itu bisa didasarkan kepada sumbernya atau asalnya, tapi juga bisa dikelompokkan karena berdasarkan efeknya, dampaknya ya yang ditimbulkan. Kita lihat sekarang, kalau berdasarkan asalnya atau sumbernya bisa alami, berarti ini berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang bisa berdampak kepada hal-hal yang sifatnya halusinasi dan sebagainya ya. Kita mengenal istilah ganja, opium gitu, koka ya. Nah, yang seperti itu adalah alami sifatnya. Kemudian dari semi sintetis tadi ya, seperti apa sih gitu? Biasanya ada jenis-jenis
pengekstraksan pembuatan menjadi intisarinya gitu, diekstrak gitu kan. Nah, ini contohnya adalah morfin, heroin, kodein gitu ya. Kemudian yang betul-betul sifatnya sintetis, buatan ya. Ini istilahnya bisa disebut obat-obatan ya. Jadi kita menyebutnya ada golongan amfetamin, ada golongan pentidin, dan ada golongan dexafetamin. Sekarang kita lihat lagi pembagian narkoba berdasarkan efek yang ditimbulkan. Anak-anakku sering mendengar istilah depresan, ya, antidepresan ada, stimulan, antistimulan ada, dan halusinogen. Nah, ketiga hal inilah yang merupakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh narkoba itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan depresan? Kita sebutnya istilahnya adalah downer, menurunkan. Artinya dia bisa mengurangi sesuatu yang menurunkan kesadaran, aktivitas. Jadi pengguna dari narkoba ini dia menjadi menurun kesadarannya. Apakah dia tidur? Apakah dia menjadi tidak sadarkan diri? Sebagian besar dari narkoba itu pengaruhnya adalah efek depresan seperti ini, ya. Jadi orang yang stres, nah dia sangat lelah dengan pikirannya. Dia biasanya mencari kelompok-kelompok yang bersifat depresan ini, menurunkan tensi kesetresannya gitu. Makanya mungkin beberapa medis, terutama mungkin ahli-ahli saraf itu suka juga memberikan pengobatan sampai tingkat stresnya itu menjadi lebih turun. Makanya orang itu jadi lebih banyak disuruh tidur, disuruh istirahat. Nah, seperti itu. Ada lagi yang sifatnya stimulan narkoba itu. Di sini kebalikannya dari depresan. Kalau stimulan, dia fungsinya adalah merangsang fungsi tubuh dan tingkat kegairahannya itu menjadi lebih tinggi. Orang yang sudah menggunakan obat-obat stimulan kelihatannya dia tidak lelah, tidak ada capeknya, semangat terus, gairah terus. Jadi seperti yang disebutnya itu yang namanya semangat terus semangat, jadi nggak ada lelah gitu. Kapan sih orang ini istirahatnya? Kok dia nggak pernah kelihatan capek? Kok dia sepertinya tidak punya waktu tidur dari pagi sampai malam sampai pagi lagi, terlihat terus energik seperti itu. Nah, kita harus curiga kalau ada orang yang punya kemampuan seperti itu, karena kalau yang alami manusia itu dia memiliki batasan-batasan. Makanya kenapa kita membutuhkan istirahat atau tidur yang cukup selama 8 jam misalnya seperti itu. Jadi kalau memang ada orang-orang yang memang capek itu harus dicurigai, tapi jangan langsung nuduh juga ya. Yang ketiga itu kelompok halusinogen. Di sini dampak dari obat ini adalah menimbulkan halusinasi. Jadi dia bisa mempengaruhi juga kepada pikiran-pikiran orang tersebut. Jadi bahaya juga sih kalau orang sudah sering berhalusinasi, karena seolah dia berada di luar dunianya gitu ya. Nah, ini yang perlu kita waspadai anak-anakku, karena seringkali yang kita tidak tahu apa-apa tapi bisa dipengaruhi oleh hal-hal seperti ini ya. Kemudian sekarang kita lihat lagi kenapa narkoba banyak disalahgunakan. Kebanyakan orang menggunakan narkoba itu awalnya mungkin karena ingin mencoba-coba. Jadi karena ada rasa ingin tahu saja seperti apa sih rasanya gitu ya. Jadi mungkin karena ikut-ikutan teman juga gitu, seperti itu ya. Kemudian biasanya ada juga yang karena pelarian, kompensasi ya. Biasanya karena ada masalah, maka orang itu pelariannya biasanya adalah lari ke hal-hal seperti itu misalnya. Atau ada juga yang memang karena ingin pengakuan saja gitu. Biasanya karena dia melihat kok di lingkungan saya seperti diabaikan oleh teman-teman. Saya ingin diakui gitu. Nah, trennya ke sana. Jadi ingin diterima oleh lingkungannya, makanya dia cobalah yang namanya narkoba itu.
Atau misalnya karena hal lain, ada penolakan dari masyarakat terhadap dirinya atau lingkungan teman pergaulannya, makanya seperti diasingkan tadi, ada penolakan, akhirnya dia juga berusaha untuk mencoba, tapi akhirnya jadi ketagihan seperti itu ya. Atau misalnya hal-hal lain yang sifatnya tetap mengubah perilaku, intinya seperti itu, dan mengubah kepribadian ya. Baik anak-anakku, seberapa bahayanya sih narkoba gitu ya bagi kesehatan? Karena tema utama dari materi ini adalah bahaya narkoba bagi kesehatan. Anak-anakku mungkin sering melihat, nonton di TV, dengar di media radio dan yang lain-lainnya, bahwasanya banyak sekali dari pengguna narkoba itu yang sudah sangat berat, itu sampai dia harus mengalami rehabilitasi gitu, seperti itu ya. Kemudian juga diasingkan dulu dalam rangka supaya dipulihkan kembali kepribadiannya. Sangat sulit kalau sudah mendarah mendaging istilahnya, karena dia sudah sangat ketagihan. Pernah mendengar istilah sakau mungkin? Nah, itu adalah bagaimana kalau seseorang sudah sangat ketagihan, dia akan tubuhnya akan meminta gitu, yaitu istilahnya sakau. Dan konon itu sakit ya, untuk pengakuan beberapa orang yang sudah mengalami rehabilitasi. Inilah dampaknya ya untuk segi kesehatan, akan merusak organ-organ tubuh dan itu fatal ya. Otak, paru-paru, jantung, ginjal, hati, itu organ-organ yang paling cepat terpengaruh oleh yang namanya obat-obatan terlarang ini ya. Kemudian penyakit yang akan sampai diderita itu adalah ke tingkat yang paling parah, dia akan terkena HIV/AIDS. Itu sangat dekat ya, karena penggunaan obat-obat itu biasanya menggunakan jarum suntik gitu kan bersama-sama. Kemudian overdosis ini juga membahayakan sampai merenggut nyawa, yaitu kematian tadi ya ujungnya. Tidak ada yang menguntungkan sama sekali untuk kesehatan tubuh. Semuanya adalah kerusakan organ vital ya. Kalau otak sudah rusak, dia tidak bisa dikembalikan fungsinya, ya sudah namanya adalah mati enggan, hidup pun tak mau. Jadi ya itu bahaya sekali ya. Kemudian untuk segi psikososial ini banyak sekali dampaknya, mulai dari tingkat kriminalitasnya, karena orang akan menghalalkan segala cara. Karena obat-obatan ini harus dibeli dan harganya mahal, akhirnya dia berusaha untuk mendapatkan uang dengan cara-cara ya, yang penting dapatlah uangnya. Dia mau saja melakukan tingkat kriminalitas itu, misalnya menjadi tidak hati-hati penggunaan kendaraan, menimbulkan kecelakaan lalu lintas, atau juga nauzubillah ini kejahatan seksual, karena dalam otaknya sudah yang kotor saja, sudah yang tidak normal. Jadi tuntutan dari dalam pikirannya itu adalah melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Kemudian tindakan kekerasan, kemudian ya masalah keuangan tadi gitu ya, hubungannya ke sana. Dan mungkin akan terjadi ketidakharmonisan di dalam keluarga gitu. Ini bisa dialami oleh siapapun anggota keluarga di sana yang mungkin terpengaruh oleh yang namanya narkoba ini ya. Nah, ini anak-anakku harus tahu ya, sama sekali tidak ada untungnya kalau kita bersentuhan dengan yang namanya narkoba. Kita bisa melihat dia pemilik, dia memproduksi, dia hanya sebagai kurir mengantarkan saja, atau ya itu cari-cari mangsa gitu di jalanan, atau hanya menawarkan saja gitu. Hukumannya tetap gitu ya. Dan paling sedikit itu 5 tahun penjara. Bukan hanya penjaranya, tapi juga dendanya. Dan dendanya juga tidak ada yang 1 juta, tidak ada yang 5 juta. Dendanya itu di atas ratusan juta gitu ya. Ya kalian kalau memang tinggal pilihannya ada pada diri kalian gitu. Kenapa materi ini diangkat? Supaya kalian bisa waspada gitu. Berhati-hati terhadap godaan-godaan ini. Jangan pernah mau bersentuhan. Pokoknya kalau misalkan say no to drugs, itulah yang harus kita lakukan. Bukan hanya di mulut diucapkan, tapi juga dalam hati dan pikiran kita. Seperti itu anak-anakku. Nah, sekarang selintas kita harus mengenal juga ya golongan narkotika. Golongan 1 itu adalah yang alamiah tadi, ada ganja, kokain, heroin. Nah,
ini ya. Di TV kita nonton katanya di ketinggian tertentu ditemukan kebun, dan ternyata kebun itu adalah kebun ganja gitu kan. Karena memang mungkin orang tetap saja gitu, ketuntutannya berbeda-beda, ada saja yang tertarik gitu untuk menanam ganja ini. Anak-anakku beberapa menganggap ganja ini positif gitu karena ada efek ketenangan, relaksasi, kemudian meningkatkan nafsu makan gitu. Makanya kalau kita makan kemudian terus ketagihan, adiksi, jangan jangan tenang, mungkin ada ganja yang ditambahkan di situ misalnya gitu ya. Karena apa? Karena dia sebetulnya digolongkan kepada rempah bumbu. Jadi kalau ditambahkan dalam masakan, dia bisa menambah cita rasanya, kemudian juga bisa meningkatkan nafsu makan, dan akhirnya ada efek relaksasinya. Sebatas itu saja mah mungkin aman. Tapi kalau sudah dosisnya ditambah, apalagi sudah jadi ketagihannya, nah itu yang hati-hati, berbahaya ya. Nah ini efek negatif yang banyaknya, anakku bisa lihat ya, panik, parno gitu, halusinasi, pendengarannya, penglihatannya gitu, gangguan koordinasi, tremor dan sebagainya, kehilangan memori jangka pendek, kemudian juga gangguan konsentrasi ya. Jadi dia sering mengalami kecelakaan akhirnya karena kurang konsentrasinya, dan akhirnya tidak suka bersosialisasi. Jadi dia sering menutup diri. Nah itu ya, sampai ke yang bahaya kanker paru-parunya. Kemudian yang berikutnya adalah adalah ekstasi. Ini juga digolongkan psikotropi golongan 1, dan ini lebih mudah disebarkan karena bentuknya seperti tablet gitu ya, seperti obat-obatan. Bahkan mungkin ada yang memanipulasi menjadi semacam candy, permen gitu kan. Ini yang katanya sudah merambah ke anak usia SD gitu kan, dibungkus dalam permen bentuknya. Kan ini sudah sangat tidak manusiawi. Generasi muda yang disiapkan untuk menjadi penerus bangsa, harusnya betul-betul punya masa depan cerah, dirusak gitu oleh kelompok-kelompok orang tidak bertanggung jawab, ditawarkan yang obat-obatan seperti ini ya. Sudah jelas kan tujuannya ingin menghancurkan negara dan bangsa ya. Jadi hati-hati anakku, bahwa ekstasi itu luar biasa juga. Memang awalnya iya ada kegembiraan tapi semu gitu, berlebihan, tapi kan sebetulnya nggak begitu. Kecemasan kan akhirnya, mudah tersinggung, percaya dirinya awalnya meningkat tapi lama-lama menurun akhirnya gitu ya, sampai akhirnya dia akan susah tidur, sering pusing, akhirnya berat badannya akan turun, keadaan kesehatannya menurun ya, akhirnya itu ya bisa sampai meninggal kan. Golongan ketiga ini yang sering kita lihat di sisi jalan nih, anak-anak yang memang menyukai ngelem istilahnya. iBond mereka beli bukan untuk digunakan sebagai alat perekat, tapi mereka gunakan untuk dihirup ya. Dan kita tahu begitu dibuka kan lem iBond itu luar biasa menyengat. Nah ini mereka bertahan sampai akhirnya ini dampak yang mereka bisa terima. Matanya akan berair ya, berkaca, terus merah, kemudian juga balelol, bicaranya nggak jelas. Jadi bicara apa dia gitu, nggak jelas a i u e o nya. Tapi ya itu dampaknya ya dari ngelem itu. Jadi seperti orang mabuk pada akhirnya gitu. Nauzubillahi min zalik, anakku, jauhi ini. Ini dampak dari ngelem juga, bisa ke pernafasannya terganggu, berarti oksigen yang akan masuk ke dalam paru-paru itu akan sangat berkurang sehingga dia akan mengalami asfiksi. Sementara oksigen itu jelas sangat penting untuk energi tubuh ya. Jadi ya udah, N-nya mati gitu ya. Ini ciri-cirinya. Nah, ini adalah ciri-ciri pengguna narkoba. Anak-anakku harus mengenalnya karena kita harus waspadai orang-orang di sekitar kita. Siapapun itu harus kita waspadai dan segera dilaporkan kondisinya. Kalau menemukan ada yang
mengalami ciri-ciri di sini mulai dari prestasi belajarnya semakin hari semakin menurun, pola tidurnya berubah, siang menjadi malamnya dan malam menjadi siangnya. Di kelas dia hanya tidur aja gitu ya. Tidak betah di rumah, jadi malas ke sekolah, mengasingkan diri, kemudian juga emosinya jadi tidak stabil, dia mudah tersinggung, cepat marah. Akhirnya kalau ada uang, dia gunakan untuk hal-hal yang dia butuhkan sendiri, padahal uang itu kebutuhan lain misalnya ya. Dan lidahnya jadi tidak jelas berbicara. Kalau sudah cadel, nah itu tanda-tanda juga ya. Kemudian jalan tidak tegak lagi, biasanya dia limbung, sempoyongan seperti itu. Ini mudah dikenali loh ciri-ciri ini, makanya kita perlu mewaspadainya. Anakku ini hafal mungkin adalah struktur dari otak kita, mulai dari otak depan yang otak besar cerebrum dan otak kecil cerebellum. Tapi di sini semuanya adalah titik-titik pusat-pusat koordinasi kita, mulai dari frontal ini untuk pengetahuan gitu ya, temporal untuk keseimbangan. Kalau sudah terkena atau terpengaruh oleh narkoba, maka semua bagian dari struktur otak itu akan mengalami gangguan. Akibatnya apa? Akibatnya kalau otaknya terganggu, ya bagian-bagian yang dipengaruhi atau yang dikendalikan oleh otak kita itu juga akan terganggu, akan rusak gitu ya. Nah, sepintas saja. Jadi ini ya, mungkin agak sulit memahami slide ini. Intinya ada perubahan perilaku dan ada dampak ketergantungan dan ada kendali untuk bisa melakukan stop pemakaian, itu akan bisa kembali ke semula dalam waktu yang cukup lama. Makanya masa rehabilitasi itu ya. Ini juga mungkin ini digunakan oleh para dokter atau relawan-relawan yang memang mereka akan mencoba mengembalikan seseorang yang sudah mengalami adiksi, ketagihan dari obat-obatan itu, karena memang harus dipulihkan segala sesuatunya gitu. Jadi harus dicuci otaknya, harus dicuci tubuhnya, ginjalnya dan sebagainya. Jadi ini adalah sinergi dari berbagai unsur ya. Harus ada kebijakan dari pemerintah yang jelas tentang ini dan seterusnya gitu ya. Oke, baik. Kenapa ini dilarang? Sudah jelas anak-anakku, agama manapun itu melarang ya, karena dampak-dampak tadi. Jadi kenapa dilarang? Ya jelas gitu kan. Kebijakan pemerintah sudah dengan undang-undangnya, insya Allah kalau ini diterapkan secara tepat gitu, mudah-mudahan 4 juta itu akan berkurang angkanya ya, tidak terus meningkat tapi akan menurun. Yang tentunya kerugian besarnya adalah oleh negara kita. Negara kita adalah negara yang sedang berkembang, negara kita adalah negara yang sedang produktifnya. Kita menuju era Indonesia emas di tahun 2025. Nah, kalau narkoba ini bisa habiskan, maka insya Allah Indonesia emas itu akan terwujud gitu. Tapi kalau anak-anak remajanya sulit dikendalikan, maka kerugian besar bagi negara kita ya. Ini mungkin yang pasti ada pertanyaan boleh dipakai dan tidak, karena memang medis sebagian besar menggunakannya untuk proses operasi, tapi konon katanya sekarang sudah tidak boleh digunakan lagi. Dan terutama pembelian obat di apotek itu harus betul-betul terawasi, karena sebagian seperti Dexa itu adalah obat batu. Jadi kebanyakan yang masyarakat awam itu hanya menggunakannya campur-campur aja, beli obat batu, dicampur autan, dicampur baygon. Nah, nauzubillah, kan kita tahu sendiri dampak seperti itu luar biasa bahayanya. Makanya mungkin ada pengawasan ya untuk pembelian obat-obat seperti itu. Nah, ini mungkin kenapa kita harus say no to drugs, karena memang mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Jadi akan banyak sekali biaya yang dikeluarkan untuk merehabilitasi pengguna narkoba. Tapi kalau kita bisa waspada dari dini, secara mandiri, secara persuasif kita cegah, kita tangkal,
say no to drugs, untuk segala hal yang bersifat ini, maka insya Allah kuatkan iman kita, kemudian pilihlah pergaulan yang sehat. Boleh loh kata siapa bergaul dengan siapa saja, iya, tapi tetap kita harus pilih gitu ya, bergaul yang sehat, komunikasilah yang baik. Kemudian ingat, manfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena kalau kita banyak waktu luang tidak dimanfaatkan, itu mungkin salah satu celah ya. Kemudian yang berikutnya adalah jangan pernah berusaha untuk menyentuh rokok, karena rokok itu adalah pintu gerbang, jendela masuknya ke penggunaan narkoba ini. Di SMA Negeri 11 ini insya Allah semua lingkungannya sudah dipagari supaya anak-anaknya, warganya bebas dari asap rokok gitu. Jadi anak-anakku batasi saja, kalau memang dari SMP-nya saya sudah merokok, ya kurangi sampai akhirnya kamu bisa berhenti dengan sendirinya. Ya, isi waktu luangmu dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, karena semua itu adalah upaya kita untuk bisa membatasi diri dari pengaruh-pengaruh narkotika ini. Daripada kita harus direhabilitasi, daripada keluarga kita habis ya hartanya hanya untuk mengobati atau mengobati pengguna, lebih baik kita pilih yang itu. Ya, mungkin itu anak-anakku sekalian yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan yang pasti kita semua adalah bagian dari warga negara yang bisa patuh dan taat kepada aturan. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.